kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih Silalahi, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak teknologi informasi terhadap interaksi sosial dalam masyarakat modern. Jadi di era modern sekarang ini yang sudah didominasi oleh kemajuan teknologi informasi, terjadi banyak perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya itu yang paling terkena dampaknya adalah interaksi sosial di masyarakat, di mana teknologi informasi menjadi kekuatan utama yang membentuk cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama. Pesatnya perkembangan teknologi informasi sekarang telah membuka peluang konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, dari jejaring sosial hingga aplikasi pesan instan atau internet memungkinkan kita semua terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Untuk itu, akses mudah terhadap informasi dan sumber daya online telah mengubah cara kita bersosialisasi, cara kita berbelanja, cara kita belajar, dan juga bekerja. Tetapi, dampak perubahan tersebut terhadap interaksi sosial juga menimbulkan pertanyaan yang amat penting, yaitu apakah teknologi informasi meningkatkan atau menurunkan kualitas interaksi sosial kita? Bagaimana teknologi ini memengaruhi hubungan antar pribadi, termasuk juga di dalam dinamika keluarga, pertemanan, dan juga hubungan yang romantis? Dampak sosial dan psikologis apa yang perlu dipertimbangkan akibat penggunaan teknologi informasi yang berlebihan ataupun tidak tepat? Menurut Nasrullah, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial ada 3 bentuk yang merujuk kepada makna bersosial, yaitu pengenalan, komunikasi, dan juga cooperation atau kerjasama. Perubahan teknologi pada masyarakat modern ini memang membawa dampak positif yang signifikan, namun juga ada beberapa dampak negatif yang perlu diwaspadai. Berikut ini beberapa dampak negatif perubahan teknologi terhadap masyarakat. Yang pertama itu ialah ketimpangan akses, kerusakan lingkungan, kecanduan, hilangnya privasi, polusi kejahatan online, kerentanan keamanan, isolasi sosial, juga pengangguran akibat otomatisasi. Terdapat juga penyalahgunaan teknologi dan juga dampak terhadap kesehatan fisik. Nah, jadi pertanyaan pertama itu adalah apakah teknologi informasi meningkatkan atau menurunkan kualitas interaksi sosial? Di mana dampak teknologi informasi ini terhadap kualitas interaksi sosial sangat amat kompleks dan juga bervariasi tergantung pada banyaknya faktor. Semuanya itu bergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari individu dan juga masyarakat. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, manusia hanya perlu mengunduh aplikasi, dan saat ini masyarakat hanya tinggal memilih aplikasi mana saja yang akan diunduh. Untuk memahami permasalahan ini, kita harus memahami dulu bagaimana manfaat peningkatan kualitas interaksi sosial. Yang pertama yaitu konektivitas global, di mana teknologi informasi ini memungkinkan kita berhubung dengan seluruh orang-orang yang ada di penjuru dunia, memberikan paparan terhadap beragam budaya dan juga perspektif. Yang kedua, komunikasi efektif, di mana alat komunikasi digital memungkinkan kita berkomunikasi dengan cepat dan juga efektif. Yang ketiga itu kolaborasi dan juga pembelajaran, di mana teknologi informasi mendukung kolaborasi online dan juga pembelajaran jarak jauh. Yang keempat itu potensi penurunan kualitas interaksi sosial, di mana yang pertama isolasi sosial, yaitu penggunaan teknologi informasi yang secara berlebihan, terutama menggunakan jejaring sosial, menyebabkan isolasi sosial karena kita secara individu cenderung mengalami isolasi sosial dengan berinteraksi hanya menggunakan layar daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kecanduan teknologi, di mana kecanduan ini melalui media sosial ataupun perangkat elektronik menurunkan kualitas interaksi sosial di kehidupan nyata kita dan juga mengganggu kehidupan antar pribadi. Yang ketiga, kualitas komunikasi, di mana komunikasi digital bisa menjadi kurang emosional dibandingkan komunikasi tatap muka. Yang kedua, bagaimana sih teknologi ini memengaruhi hubungan antar pribadi, termasuk juga di dalam dinamika keluarga, persahabatan, dan juga hubungan romantis. Nah, jadi di dalam konteks keluarga, teknologi informasi memungkinkan anggota keluarga yang terpisah jarak memungkinkan untuk tetap berhubungan, yaitu menggunakan panggilan video, pesan teks, dan juga jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, memungkinkan kita menjadi komunikasi lebih sering sehingga keluarga dapat berbagi momen penting dalam hidup kita. Tetapi risiko kebingungan dalam menjaga batasan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan pekerjaan, terutama karena perangkat elektronik pribadi ini sering digunakan untuk bekerja di luar jam kerja, dan begitu juga teknologi dapat menimbulkan tantangan besar dalam mengatur waktu keluarga yang berkualitas dan menghindari gangguan dari perangkat elektronik. Yang kedua itu dalam lingkup persahabatan, teknologi informasi memudahkan kita untuk tetap berhubungan dengan teman lama kita, di mana
aplikasi obrolan dan juga jejaring sosial memungkinkan kita untuk selalu berhubungan, berkomunikasi dengan cepat dan efektif. Penggunaan yang berlebihan oleh karena ini juga menyebabkan isolasi sosial, di mana cenderung berinteraksi dengan layar saja dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, beberapa pertemanan kita juga mungkin akan menjadi lebih dangkal dan karena banyak interaksi terjadi secara online tanpa kontak yang tatap muka. Dalam konteks percintaan, teknologi informasi memiliki potensi yang sangat besar untuk saling mengenal dan membina hubungan. Aplikasi kencan juga telah mengubah cara orang menemukan pasangan. Tetapi, media sosial juga dapat menimbulkan potensi konflik dalam hubungan percintaan, terutama seputar masalah privasi dan perasaan cemburu, di mana postingan hubungan masyarakat dapat memengaruhi dinamika hubungan kita, dan tekanan untuk mempertahankan citra yang sempurna di media sosial dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan kita. Yang ketiga itu dampak sosial dan psikologis apa yang perlu dipertimbangkan akibat penggunaan teknologi informasi yang berlebihan atau tidak tepat pada masyarakat modern. Dukungan sosial adalah informasi verbal atau juga non-verbal, nasihat, bantuan praktis ataupun perilaku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di lingkungan sosialnya, ataupun dalam bentuk kehadiran yang dapat memberikan manfaat emosional atau mempengaruhi perilaku penerimaan manfaat. Dalam hal ini, orang yang merasa mendapat dukungan sosial akan merasa lebih lega karena diperhatikan, diberi nasihat ataupun memberi kesan yang baik terhadap dirinya. Berikut beberapa solusi kompleks untuk mengatasi dampak komputasi terhadap interaksi sosial dalam masyarakat modern. Yang pertama itu pendidikan atau edukasi dan juga kesadaran. Pendidikan dan kesadaran tentang penggunaan teknologi komputer yang bertanggung jawab dan beretika sangatlah penting, di mana sekolah dan organisasi masyarakat harus mempromosikan pemahaman tentang resiko dan manfaat teknologi informasi serta bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kedua itu pembatasan layar, di mana mengatur waktu batasan layar terutama pada anak-anak remaja dapat membantu mencegah isolasi dan juga ketidakseimbangan antara kehidupan online dan offline. Yang ketiga itu teknologi yang mendorong interaksi sosial, di mana berkembang aplikasi dan juga platform yang dirancang untuk mendorong interaksi sosial yang sehat seperti aplikasi obrolan video dan jejaring ataupun yang mempromosikan pertemuan langsung atau kegiatan kelompok dapat membantu meningkatkan hubungan sosial. Yang keempat itu adalah dengan mengembangkan keterampilan berkomunikasi, di mana masyarakat modern harus terus mengembangkan keterampilan komunikasi offline yang efektif. Inisiatif seperti pelatihan komunikasi interpersonal di sekolah atau di tempat kerja yang mungkin bisa membantu. Yang kelima, privasi dan juga keamanan, di mana penting sekali untuk melindungi informasi pribadi dan mengikuti praktik keamanan yang baik saat menggunakan teknologi. Yang keenam itu ialah penekanan pada interaksi manusia, di mana terutama dalam konteks pendidikan dan pekerjaan harus menekankan pada interaksi manusia. Yang ketujuh, keberagaman media sosial, di mana masyarakat modern harus berusaha untuk terlibat dalam beragam jenis media sosial dan juga mendiversifikasi jaringan sosial mereka untuk menghindari isolasinya dalam kelompok informasi. Yang selanjutnya, menyusun aturan keluarga dan juga organisasi, di mana menyusun aturan keluarga ataupun pedoman dalam organisasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dapat membantu menciptakan keseimbangan yang sehat antara dunia online dan juga offline. Selanjutnya, mendukung inisiatif komunitas, di mana mendukung inisiatif komunitas mendorong interaksi sosial secara langsung seperti kelompok olahraga, buku atau juga kegiatan amal. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi untuk kepentingan sosial, di mana pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat dan juga memberikan manfaat sosial. Misalnya,